Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali ya Manginang. Selamat marsermon, selamat mengarade. Semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu kita. Be kreatif, be smart, dan jadilah pengajar-pengajar anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan ya Manginang ya. Dan mari tetap setia marsermon hari ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 7-12. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Eutikus ya yang jatuh dari lantai 3 ketika Paulus sedang berbicara dengan mereka di situ di teks ini ya mengenang ya. Dan Eutikus jatuh dan dikatakan di sana ia sudah mati. Namun Paulus mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, ia masih hidup." Nah, kalau kita perhatikan Bapak Saudara-saudara, kita boleh baca kitab 1 Raja-Raja 17 ya, ayat 21 sampai 22. Di mana Elia juga melakukan hal yang sama terhadap seorang anak janda di Sarfat. Ia mendekapnya dan anak itu hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal pesan-pesan yang boleh kita ceritakan, kita khotbahkan kepada anak-anak dari teks ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui teks ini kita juga mengingatkan ya agar anak-anak kita itu senantiasa bersikap hati-hati ya. Bersikap hati-hati dimanapun ya. Secara khusus ini contoh kasus ia duduk di jendela karena ngantuk jatuh. Saudara-saudara ya. Jadi kita ingatkan anak-anak kita supaya berhati-hati di rumah, di sekolah, pada saat berkendara ya, jangan lasak lah gitu ya. Jangan kemana-mana segala macam akhirnya terjatuh dan bisa nanti luka-luka dan lain sebagainya. Nah, ini pesan moral ya mengenangnya, kita ingatkan anak-anak kita itu. Nah, yang kedua, ini yang lebih penting. Bapak Saudara-saudara, kabar sukacitanya adalah Eutikus hidup kembali ya, mengenangnya hidup kembali berkat kuasa Tuhan ya. Kalau kita bandingkan dengan 1 Raja-Raja itu ya, Elia berdoa kepada Tuhan memohon supaya anak itu dihidupkan kembali. Paulus melakukan hal yang sama seperti yang di kisah Elia. Nah, coba kita tanyakan kepada anak-anak sekolah minggu kita, apakah mereka sudah pernah merasakan kuasa-kuasa Tuhan menolong mereka, baik misalnya dalam kesesakan, dalam sesuatu situasi yang sangat-sangat menakutkan. Apakah mereka sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka? Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan menghidupkan kembali Eutikus ya berkat Paulus. Nah, mungkin anak-anak kita sudah pernah merasakan misalnya pada suatu kali misalnya tersandung ya, namun lukanya tidak parah. Mungkin pernah suatu kali merasa takut ya di dalam rumah di mana segala macam, namun mereka tetap tenang dan berdoa kepada Tuhan. Nah, mari kita ajarkan Bapak Saudara-saudara bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan seseorang. Ya,
Tuhan berkuasa atas kehidupan seseorang. Kita masih di minggu-minggu Paskah ini, Amang Inang. Sampai kenaikan nanti minggu kenaikan. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan menghidupkan kembali Eutikus. Oleh karena itu, Tuhan sanggup menolong anak-anak kita, Tuhan sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Ya, dalam situasi apapun. Kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Anak-anak kita akan ditolong, dibantu oleh Tuhan dalam situasi kehidupan yang sedang mereka jalani. Dan disinilah kita harus mengingatkan mereka bahwa Tuhan senantiasa menjaga, menolong, dan membantu orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Nah, itu Amang Inang ya. Jadi, ke Horong Besar misalnya, kita boleh menjelaskan perihal yang kedua tadi, bagaimana Tuhan menolong mereka dalam kehidupan mereka. Dan ke Horong Kecil, Horong 1 dan Horong 2, Bapak Saudara-saudara, kita boleh menceritakan kisah ini dengan baik, dengan sederhana, dan inti ceritanya adalah bagaimana Tuhan menolong Eutikus sehingga dia selamat. Nah, kembangkan Bapak Saudara-saudara di situasi pelayanan kita masing-masing di kampung, tentu tingkat kekhawatiran, kesulitan yang dihadapi anak-anak itu berbeda dengan yang di kota. Ya, jadi kembangkanlah, be kreatif, be smart, dan jangan lupa hidupi khotbahmu, Amang Inang. Tuhan senantiasa menolong kita pun guru-guru sekolah minggu di situasi yang sedang kita hadapi. Ya, beragam, bermacam-macam. Tetap semangat, Amang Inang. Melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, melayani Tuhan adalah kewajibanmu. Buku ende sekolah minggu, Bibel Alkitab, agenda sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedeisis, God bless you, non-stop.